Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita semua sekalian Allah mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada detik ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan diberi kesehatan untuk kita melaksanakan salah satu program guru penggerak atau GBP pada angkatan 10, dan hari ini kita hadiri walaupun mungkin masih ada teman-teman yang tidak ada di kondisi sakit. Kita sebagai maksudnya tentu kita melakukan mereka yang terbaik sehat. Sosialisasi tentang pendekatan penerapan positif kepada guru dan tenaga pendidikan. Pada kesempatan ini tentu kita mengawali kegiatan ini kondisi waktu yang terbatas ini, jadi mungkin nanti berikut-ikutnya kita hanya komunikasi tentang ini, namun bahwa kepada guru calon tuntutan mereka untuk melaksanakan kegiatan ini, dan nanti setelah itu hasilnya akan dibawa di forum kegiatan mereka. Untuk itu kepada kita semua kita ikuti ini, dan ini tentu pasti nanti nilainya adalah positifnya adalah untuk kegiatan sekolah. Namun pada kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inti kegiatan kita hari ini adalah dikhususkan. Nah, pada kegiatan ini khususkan kepada kita semua ini, jadi mohon diikuti dengan baik sehingga kita bisa melahirkan yang terbaik untuk kegiatan sekolah. Sebelum kita lanjut ke jauh, mungkin kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman seprofesi kita Bapak Lauresuri SPD, guru matematika SMA Negeri Geraha, yang telah berperang rahmatullah semalam jam 00.08 menit. Itu kita mengirimkan doa dengan membaca Al-Fatihah. Semoga seluruh amal ibadahnya di dalam menjalankan tugas-tugas negara dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa Al-Fatihah dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi harapan kita semua pada kesempatan ini untuk sosialisasi materi ini penerapan positif untuk guru dan siswa. Ini mudah-mudahan ke depan ini yang kita lakukan. Tidak akan kita lihat lagi kegiatan-kegiatan disiplin ini awalnya dari kita. Jadi dari kita untuk hal-hal yang positif untuk kita lahirkan sebelum kita bawa ke anak. Itu saja intinya nanti. Materi hari ini adalah materi penerapan positif. Tenaga guru dan tenaga pendidikan, guru dan tata usaha. Karena kita lihat harus yang berawal. Makanya nanti ini misalkan ada semacam agenda saya nanti ini, ada yang kita khusus untuk 2024. Mungkin hari ini tinggal 2 minggu kita melaksanakan saja dulu, tapi 2025 ini harus jalan. Dan orang lain kita semua melihat keadaan seperti ini. Kita upacara yang mana? Jadi kita yang pertama kita lakukan adalah datang ke sekolah di awal dari awal. Berarti dari siswa kita harus berawal. Dan mereka menunggu kita menunggu.
Kenapa harus kita menjaga? Karena kita dalam menjalankan tugas sekarang, jadi kita yang harus berapa? Tidak boleh tidak. Kalau pikiran bagaimana? Saya juga harus berusaha. Alhamdulillah kita biasa saja seperti apa yang tidak berawal dari angkat belakang. Bagi dia itu kan tugas menjaga dia. Dan saya juga termasuk karena sudah ada memang kita oksigen sehat. Nah itu lebih awal. Maka saya pulang juga meneliti dari air tidak. Ini kita disiplin lagi. Hanya itu. Nanti ada 10 kegiatan disiplin tubuh. Ya, ada 10 kegiatan disiplin guru untuk ke sekolah. Contoh misalnya datang ke sekolah lebih awal, harus. Yang mana juga misalnya apel atau upacara atau mengajar. Ada saudara dalam disiplin untuk siswa dalam kantor sebagai sekolah untuk teman-teman kalian. Ya kita misalnya masih banyak lain-lain, tapi hari ini kan kita disiplin untuk kita guru dan pendidikan, walaupun nanti itu pada akhirnya nanti berproses kepada para siswa dan bersiswa. Tapi kita nah itu seperti itu kalau kita lihat. Nanti yang mana seperti itu nanti kita sebentar sudah dalam bentuk diskusi, sehingga ini bisa terbangun wujud implementasi daripada disiplin positif untuk guru dan pendidikan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini karena waktu dan insyaallah Bapak Ibu kita akan di lapangan upacara kita akan sampaikan seperti apa yang harus dilakukan sebagai siswa hari ini. Kenapa tidak disiplin? Awalnya pasti dari mana? Mungkin kita hari ini bisa lihatnya. Kenapa sudah tidak disiplin? Ya, mungkin awalnya kita lihat, mungkin dari mereka atau dari kita atau dari. Tapi kita hari ini kita dalam khusus untuk kegiatan penerapan positif untuk guru dan pendidikan. Tidak akan bisa bangun sekolah yang terbaik, sehat sekolah kalau dari situ. Ya. Kita ini banyak urusan pribadi, tapi urusannya sangat terkadang tugas kita dapat pasti. Pegawai negeri yang jam 7 sampai jam 13 tahun. Jadi itu tidak ada tugas. Karena kita sebetulnya harus mau PNS, mau P3K, mau yang menurut. Kadang-kadang juga ada honor, itu saya biasa, ya. Waktunya sudah sedikit dilatih, tapi masih juga terlalu. Ini kan mas, hari kita tidak bisa. Yang pertama awal untuk disiplin. Bagaimana mereka mendisiplinkan? Tidak bisa. Karena dari kita. Saya tidak ingin Bapak Ibu. Terima kasih kepada yang sudah belajar. Aktivitas itu bisa dicontoh. Bapak Ibu saya bisa lihat. Kita di sini saya bisa tahu yang mana yang biasa. Makanya nanti itu ada. Setelah misalnya tepat waktu, ya misalnya contohnya datang ke sekolah di Jawa, ya misalnya sehingga tidak pernah. Itu nanti saya tahu tidak pernah hormat itu. Sehingga kita masing-masing lihat kita sendiri masing-masing. Jangan sampai kalau Bapak Ibu contohnya misalnya sudah jalan tugas piket apa akan dari awal atau belum atau sudah selesai aku atau selesai pelajaran semua segi darah tidak pernah. Bahkan nanti hari ini bisa komunikasi saja antara ekspor semua itu apa dan itu kan jadi cerita untuk warga sekolah kita mau guru mau siswa masyarakat seluruhnya. Ini kita menunjukkan hari ini untuk persiapan 2024-2025. Ya, artinya mari secara pelan-pelan karena hari ini latih umum kita
secara keseluruhan dan kasasi keseluruhan. Barangkali terima kasih kepada Tuhan naskah itu mungkin berkembang nanti secara diskusi materi yang dibawakan oleh EBP gerak dari Bapak Kodarudin SDSD dan Ibu SPD. Hari ini kita tidak memberikan untuk bisa kita berada di sini untuk melaksanakannya. Mungkin kalau tidak ada lagi guru penggerak di sana itu mungkin itu sih. Tapi ini karena tuntutan pendidikan disiplin kita harus laksanakan. Demikian, terima kasih. Sementara Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengarahan yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri Batam Gunung. Semoga kita terinspirasi dan menjadi pengingat untuk kita semua. Acara berikut sampailah kita kepada pemasaran materi. Adapun yang membawakan materi adalah pemateri pertama dan pemateri kedua. Pemateri pertama adalah Farharudin SSD SPD dan pemateri yang kedua Fitriani SPD. Kepada beliau berdua disilakan, tinggal mana yang berdua silakan dikomunikasikan. Terima kasih. Terima kasih sudah memperkenalkan kepada saya pada pemaparan materi kali ini, sekaligus mewakili saya dari dalam guru penggerak yang ditugaskan kepada kami untuk merefleksikan apa yang kita telah peroleh pada acara karya dan diterapkan di sekolah. Setelah mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Ambil tema adalah sosialisasi tentang penerapan disiplin positif pada GTK SMA Negeri 2 Solo. Dalam grup penggerak kami punya moto bergerak dan menggerakkan. Jadi kaitannya adalah itu pertama, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Di situ ada sebuah foto yang saya tampilkan, yaitu sekelompok siswa duduk dalam kelas terlibat dengan diskusi dengan gurunya. Apa yang dibicarakan adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan atau pengasuhan dan pengajaran yang berfokus pada membangun hubungan, mengajarkan pengaturan diri, dan memecahkan masalah dengan cara yang positif. Terus dengan menerapkan disiplin positif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sportif dan inklusif, sehingga semua siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jadi untuk meningkatkan disiplin di sekolah, kita guru juga harus memberi contoh kepada siswa. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Karena ada 3 pakar yang ditampilkan di depan, yaitu yang pertama, Eric Fromm. Dia mengatakan bahwa disiplin merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri demi mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya disiplin bahwa kami yang pertama itu memakai bahwa kita itu guru, ya, kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Artinya seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, kalau kita datang tepat waktu, berarti kita sebenarnya kita menjadi terhadap waktu. Yang kedua yaitu John C. Maxwell. Dia mengatakan bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar, walaupun tidak enak. Misalkan kita lakukan sesuatu, misalkan kita sedang mengajar, di kelas kita sedang mengajar, ternyata ada guru yang lain yang kurang cerita, orang lain juga mengajar. Itu mana tidak enak, walaupun benar itu tidak enak. Yang ketiga yaitu
John J. Maxwell juga dia mengatakan bahwa disiplin sebenarnya adalah tentang bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita agar sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Misalkan kita ke sekolah, kita ingin mengetahui apa tujuan kita ke sekolah sebenarnya. Jadi kalau tidak ada yang kategori disiplin di situ, insya Allah apa yang kita kerjakan jangan tercapai. Yang berikutnya adalah apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah pendekatan untuk pengasuhan dan pengajaran yang berfokus pada membangun hubungan, mengajar, pengaturan diri dan mendorong perilaku positif. Otomatis kalau kita sudah disiplin pasti perilaku kita akan positif. Itu. Terus yang berikutnya disiplin positif itu berbeda dengan disiplin tradisional yang seringkali berfokus pada hukuman dan penghukuman. Jadi kalau menurut filosofi PDT Utara bahwa yang disiplin positif yang zaman dulu itu yang sering juga dulu saya lakukan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi kita kemudian lagi coba-coba terapkan yang seperti itu. Kenapa ada mengenai? Jadi kalau kita menerapkan kepada sesuatu kita sendiri yang tidak disiplinkan salah juga. Jadi kita harus fokuskan pada diri kita sendiri dulu. Kalau kita untuk siswa, bagaimana kalau kita untuk pemilihan terlambat misalkan di masuk kelas, apa kita juga menerima resiko pemilihan kan tidak? Apa kita juga menerima pemilihan kan tidak? Paling kita tinggal tidak kebetulan, sama dengan siswa kita. Kalau kita terapkan ke siswa, sekarang kalau kita mau siswa semua sudah terkenal lagi. Itu ya. Terus yang ketiga, disiplin positif itu didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, tanggung jawab dan memiliki rasa. Jadi kalau kita terapkan yang ini prinsip-prinsip, kita saling menghormati, kita saling bertanggung jawab dalam diri kita sendiri. Otomatis dengan kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri juga kita menghormati teman-teman akan kita disiplin juga. Yang berikutnya adalah manfaat disiplin positif. Jadi kalau dalam kelas itu ada gambar saya tunjukkan di situ. Kalau gurunya sudah menerapkan disiplin positif, pasti siswanya akan senang. Itu. Jadi disiplin positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan positif. Terus yang berikutnya lagi, disiplin positif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pengaturan diri dan tanggung jawab. Terus saya katakan sebelumnya, kalau kita mampu menerapkan disiplin positif pada diri kita akan bisa menggunakan kepada siswa. Dan berikutnya adalah disiplin positif itu dapat membantu juga siswa terhubung dan didukung di sekolah. Jadi kalau kita sebagai guru juga tidak menerapkan disiplin positif untuk diri kita sendiri, bagaimana kita akan terhubung dengan lingkungan sekolah? Misalkan kita sudah jalan masuk mengajar misalkan terlambat, pasti lingkungan sekolah yang menilai kita, ternyata begini modelnya, dia terlambat ke sekolah apa semua. Terus yang berikutnya adalah disiplin positif itu dapat membantu meningkatkan hasil pada siswa. Jadi kalau kita juga disiplin positif, pasti siswa akan sama, otomatis pada siswa juga akan berhasil. Sama dengan kita, kalau kita juga disiplin, maka nilai kita di kepala sekolah pasti akan lebih bagus. Tapi kalau kita juga tidak disiplin, kepala sekolah pasti akan menilai kita akan ternyata guru ini begini. Ya. Oke, yang berikutnya adalah strategi. Bagaimana strategi kita menerapkan disiplin positif di SMA 2 Tunggungan? Yang gambar ini kemarin adalah yang terapkan di kelas 11 IPA. Ya, itu kemarin ada sudah terduga hasilnya diri. Terus saya apakah sudah juga yang melakukan atau saya tidak tahu. Jadi ada banyak strategi yang bisa kita gunakan itu menerapkan disiplin positif. Pertama kita membuat kesepakatan kelas untuk siswa. Tapi kalau kita di sekolah, kita bikin kesepakatan kita antara sekolah dan kita jujur. Ya, bagaimana kita kesepakatan? Jika kita lakukan bagaimana dari hasil kesepakatan tersebut. Terus yang kedua, kita bangun hubungan dengan siswa. Kita juga dengan guru kita bangun hubungan. Kita saling mengingatkan, ada jam mengajar misalkan, jam mengajar misalkan. Jadi kita tetap mengingatkan, saling membantu. Terus yang berikutnya, ajarkan keterampilan pengaturan diri. Kita ajarkan siswa keterampilan, tapi kita sendiri tidak bisa. Itu kan masalah. Jadi harus kita dari diri kita sendiri. Kita terapkan dulu keterampilan pada diri kita sendiri. Keterampilan dalam pengaturan diri itu bagaimana. Terus yang ketiga, kita mendorong perilaku positif. Otomatis kalau kita disiplin, pasti kalau kita positif seperti yang saya katakan sebelumnya. Terus yang berikutnya adalah menggunakan konsekuensi yang efektif. Jadi kalau misalkan kalau kita tidak disiplin, pasti ada konsekuensinya sama dengan kesepakatan. Tapi konsekuensinya jangan yang berupa hukuman fisik, itu jangan. Tapi kalau semacam tidak punya hukuman fisik, tetap diperbolehkan. Terus yang berikutnya adalah libatkan orang tua. Ini yang penting. Dan kalau untuk siswa. Tapi kalau untuk kita
Bagaimana kita berguru? Ya, itu semua keputusannya ada di tangan pimpinan. Jadi pimpinan yang punya pengaruh penting untuk kita di sekolah ini. Oke, sekarang membangun hubungan dengan siswa, itu dalam kelas. Kalau kita disiplin, masih dalam kelas juga siswa belajar akan meningkat. Ya. Jadi luangkan waktu untuk mengenal siswa dan individu dan siswa Anda sebagai individu. Sama yang juga kita kenal diri kita, agar kita bisa mengenal kita dengan teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Terus kita tunjukkan kepada siswa, tunjukkan minat pada kehidupan mereka di luar sekolah. Sama yang kita, apa yang kita kenal minat di sekolah? Kita kemarin seperti contoh saya sekarang ini, saya ikut kegiatan. Alhamdulillah untuk di guru penggerak kelas 10 ini saya kan mampu berhasil dalam pendidikan. Saya terapkan di sekolah sini, itu masuk pada yang kedua, tunjukkan minat. Terus berikutnya lagi adalah dengarkan siswa Anda dengan penuh perhatian. Sama dengan kita juga, kalau kita saling cerita, kita saling menghargai. Kalau kita punya masalah, kita punya pimpinan di sekolah, sampaikan sama pimpinan, supaya pimpinan juga tahu. Terus yang berikutnya adalah apa sih ada berapa kali? Kalau kita sampaikan sama pimpinan, apa pimpinan juga begini solusinya, begini solusinya. Terus yang terakhir adalah buatlah siswa merasa aman dan dihormati. Sama dengan kita buat bagaimana cara kita supaya merasa aman di sekolah ini. Kita nyaman mengajar di dalam kelas, kita nyaman datang tepat waktu. Terus yang saya katakan tadi, itu ajarkan keterampilan pengaturan diri, itu ada di situ. Jadi kalau kita disiplin dengan waktu, otomatis semua akan berjalan dengan baik. Sehingga kesimpulannya adalah kalau kita berhasil dengan waktu, maka kita bisa merayakan tentang keberhasilan. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berlanjut diskusi. Kembali kepada kita. Yang dibawakan oleh Terima berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Jadi barangkali dalam kesempatan diskusi atau tanya jawab ini, kalau misalnya pertanyaan lebih dari 3, maka kita buat beberapa sesi. Jadi sesi pertama kita beri kesempatan kepada 3 tanya, kemudian kalau masih ada pertanyaan berikutnya akan diberi kesempatan kepada sesi kedua. Demikian, kalau ada teman-teman peserta yang bertanya tentang materi pertama dan kedua tadi, silakan. Oke, Pak Dr. Haji Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sesuai dengan agenda kita, yaitu diskusi terkait dengan penggerak ini. Saya ingat dia sampai ke pasarnya itu ada pertemuan setiap hari apa maksud pertemuan itu? Pertemuan itu dimaksudkan adalah apa yang kita hadapi di lingkungan sekolah, masalah apa. Nah, saya kira begitu. Maka itu, saya kira kalau diskusi hari ini kita akan selesai apa yang disebutkan tadi. Apalagi tinggal 1 jam yang saya tanya. Jadi mudah-mudahan untuk ini saya sadar bertanya, kita akan selesai. Intinya itu pertemuan hari ini apa yang saya lakukan sekolah ini lama itu teori yang saya inginkan Pak Syaitan itu di sekolah ini, bagaimana kita mengajar masuk sama-sama dewasa. Itu saja juga. Kalau kepala sekolah mau masalahnya. Kalau kita tidak masuk sama-sama apa masalahnya? Kan masalahnya di situ saya boleh sesuai. Kalau guru penggerak itu saja, itu suatu keberhasilan sangat biasa. Tapi kalau kita bergerak, jangan mimpi kepala sekolah umum jam-jam. Saya ini mau bicara juga tahu. Makanya Pak, saya minta Pak kepala sekolah mudah-mudahan dikasih ruangan 1
saya mengajar di situ, bagaimana caranya, Papa itu saya akui. Dalam saya pernah mengharapkan kalau terlambat keluar, tidak usah itu. Kenapa ini bisa cerita? Dari mana aku tahu? Iya. Kemudian yang berikut, ini nanti kita buktikan tahun depan. Ada beberapa orang khusus TPS tidak pernah. Kemudian saya benar-benar dari kelas 1, anak juga benar tidak pernah itu. Nah, bagaimana kita mau cakap? Ditambah dengan nama yang bersama-sama. Yang berikut Pak, untuk saya kepala sekolah, untuk saya ini Pak, kepala sekolah itu harus cerewet. Bagaimana cerewet? Maksud saya kalau saya tidak masuk dipanggil lah. Ini bagaimana? Dan kepala sekolah jangan dalam ruangan, pantau itu sama. Makanya saya kadang-kadang masa bodoh juga saya. Tidak saya ngomong pada Ustaz. Tidak itu Pak, saya mohon waktu sampai jam 11. Mohon kepada sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Haji, Kepala Sekolah. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haji Dr. Agus Kota. Jadi untuk yang menurut pendapat saya saja Pak ya, bagaimana kalau ini pendapat saya pribadi Pak. Jadi bagaimana kita itu agar kita disiplin guru itu bisa masuk sama-sama dan pulang sama-sama. Jadi itu Pak merupakan bagaimana cara kita meningkatkan kedisiplinan guru dalam hal jam masuk dan pulang sekolah secara bersamaan adalah merupakan langkah penting Pak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terstruktur. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi Pak, saya punya beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah menetapkan aturan yang jelas. Jadi kita buatlah peraturan sekolah bersama dengan pimpinan, kita buat peraturan yang jelas terkait jam masuk dan jam pulang. Pastikan semua guru memahami peraturan ini dan konsekuensinya yang kita lakukan. Jadi di sini sebenarnya peran guru itu pimpinan. Jadi kalau misalkan ada guru yang pulang cepat misalkan atau masuk terlambat, peran pimpinan yang dipanggil. Yang kedua, bagaimana kira-kira konsekuensi apa yang diberikan kepada guru tersebut. Terus yang berikutnya, aturan ini juga harus dibuat secara partisipatif dengan melibatkan guru dalam proses penyesuaiannya, di mana hal ini akan meningkatkan rasa kepedulian dan komitmen kita semua terhadap peraturan yang kita buat. Yang kedua adalah yaitu membangun budaya itu sendiri. Itu dengan pulang sama-sama, masuk sama-sama dan pulang sama-sama kita akan membangun budaya itu sendiri. Artinya apa? Kita akan budaya sekolah yang positif dan sportif, di mana disiplin ditegakkan dengan cara yang adil dan benar. Itu kita juga bisa menghindari budaya yang selalu menyalahkan atau menghukum dan berfokus pada solusi pada pengembangan profesional kita. Jadi kalau kita bisa pulang sama-sama, kita tidak saling menyalahkan dan masuk ke tempat orang terus saling menyalahkan. Kenapa berusaha dan berusaha menjaga? Pastikan seperti itu. Tapi kalau kita tahu masalah tersebut kesepakatan yang jelas, kita berapa bersama-sama, kita tinggal saling mengkomunikasi saja. Terus yang berikutnya lagi, kita berikan penghargaan kepada guru yang disiplin dengan konsisten dalam mematuhi aturan. Misalkan penghargaan berupa hadiah, misalkan ucapan selamat, terima kasih Pak sudah masuk ke waktu, misalkan sudah dengan saya sekarang tidak lagi Pak. Itu kan dosa penghargaan. Terus yang berikutnya adalah kita meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Jadi kita lakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan guru tentang pentingnya disiplin dan dalam terhadap proses belajar yang ada. Terus yang berikutnya lagi kita akan lakukan seperti Pak Haji yang disampaikan secara berkala untuk membahas masalah disiplin dan mencari solusi bersama. Terus yang berikutnya lagi adalah memberikan dukungan dan pembinaan. Ini yang penting sebenarnya. Jadi misalkan kalau kita berikan misalkan dukungan pembinaan bisa berupa pelatih atau pengembangan profesional kepada guru tentang strategi manajemen waktu dan disiplin diri.
Terus yang kedua juga sediakan sumber daya yang ditentukan guru untuk menyelesaikan tugas mereka tepat waktu seperti alat mengajar dan teknologi informasi. Terus yang ketiga adalah lakukan pembinaan individu kepada guru yang mengalami kesulitan dalam mematuhi peraturan. Jadi kalau ada misalkan guru yang kurang memahami salah peraturan, akan pimpinan itu lakukan pembinaan. Kalau kita sama-sama kan kita ada pembinaan, yang punya kalau pimpinan. Terus yang terakhir mungkin adalah yaitu membangun rasa tanggung jawab bersama. Jadi dengan kita bersama-sama dan masuk bersama-sama ada kita rasa tanggung jawab bersama. Artinya apa? Di sini kita akan tanamkan rasa tanggung jawab bersama di antara seluruh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin dan kondusif. Itu juga dilakukan dengan dorongan kerjasama dan saling mendukung antar guru dalam mengaitkan peraturan dan menjaga disiplin. Yang berikutnya lagi adalah yang masih bujang, terlibat dalam orangnya Pak. Saya guru-guru yang masih bujang, terlibat orang tuanya, bagaimana dia bisa terapi disiplin. Karena mungkin kalau tidak teman-teman, mungkin kita juga saya tidak mendengarkan, mungkin orang tuanya tidak mendengarkan. Ya, sekian teman saya kembalikan ke penonton ada tambahannya. Saya benar-benar kita berpandang saja masih belum waktu bagaimana khususnya dari gradual ya. Sehingga dalam setiap satu minggu mungkin ada evaluasi semua